Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mencetak data. Pertama kita buka project inventory-nya dengan double klik PRINVSLN. Setelah kita buka, kita double klik form menu utama. Kita aktifkan menu utama. Kita jalankan dulu ya. Kita coba tampilkan data barang. Di data yang kita tampilkan di data grid view seperti biasanya, ini hanya untuk tampilan layar. Ini tidak bisa dicetak ke printer, ke kertas atau ke printer. Supaya datanya bisa dicetak ke printer ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan program bantu seperti Crystal Report untuk mendesain dan mencetak laporan. Atau cara yang lain kita bisa menggunakan komponen yang sudah ada di Webinet. Komponen yang bisa kita gunakan untuk mendesain laporan yaitu komponen print dokumen. Kita tambahkan komponen print dokumen, nanti beri nama PD barang, print dokumen barang. Dari toolbox kita cari komponen print dokumen. Print dokumen ini letaknya di kelompok printing, kelompok printing print dokumen ini ya. Ini kita klik area pada form. Nanti lokasinya otomatis berada di luar form ini, print dokumen. Kita beri nama lewat property name, kita beri nama PD barang. Setelah menambahkan komponen print dokumen, berikutnya kita masuk ke kode program. Ya, untuk desain cukup ini saja. Kita hanya menambahkan komponen print dokumen dengan nama PD barang. Kalau sudah kita masuk kode program, kita tambahkan beberapa kode program ini. Import sistem data dan sistem data ODB ini untuk koneksi ke database dan tabel yang datanya akan kita cetak. Import sistem drawing printing ini untuk mencetak, mendesain laporan. Di bentuknya ini seperti menggambar ya, menggambar dan mencetak desain laporan. Kita masuk view kode. Tambahkan import
sistem data. Impor sistem data oleh DB. Impor sistem drawing printing. Setelah itu kita buat beberapa variabel. Ini variabel seperti biasanya ya, untuk koneksi ke database dan membaca data pada tabel. Variabel baris ini nanti untuk baris data. Font judul ini untuk font untuk laporan data. Font data ini untuk data yang kita cetak. Bentuknya font Calibri ini, nama fontnya 14 ini ukuran. Font style bold ini berarti dicetak tebal. Reguler ini cetak biasa. Kiri, tengah, dan kanan ini untuk perataan. Kalau datanya teks biasanya rata kiri ya. Teks ini, tengah ini digunakan biasanya untuk data teks yang lebarnya sama. Kanan, rata kanan ini biasanya untuk data numerik. Sebagai satuan rata-rata dengan satuan. Lalu di nomor ini untuk variabel untuk nomor urut data 1, 2, 3. Ini kita tambahkan variabel ini. Setelah menyiapkan variabel, berikutnya kita buat koneksi ke database saat menu utama load. Menu utama load ini koneksi ke database DB NVMDB. Kita klik drop list yang kiri. Kita pilih menu utama event. Lalu klik drop list yang kanan, pilih metode loop. Ini menu utama event nih, yang kiri. Menu utama event. Lalu metodenya loop. Kita masukkan kode program untuk koneksi ke database. Setelah koneksi ke database, kode program berikutnya untuk mendesain laporan. Nah, ini kita tempatkan di PD barang print page. Ini untuk mendesain laporan. PD barang print page. Kita klik drop list yang kiri. Klik PD barang. Lalu drop list yang kanan, pilih metode print page. Ini kiri, tengah, kanan, ini untuk perataan tuh ya. Grafik drawstring ini mencetak atau menggambar string. Stringnya laporan data barang menggunakan font judul. Brush blue ini nanti untuk warna. Warnanya nanti kalau dicetak warna biru. 45025 ini posisi kolom baris. Bentuknya kolom baris.
Kolom 40, 450, baris 25, posisinya di tengah. Lalu draw line ini untuk mencetak garis. 3,70 ini awal garis, posisi awal garis. Di kolom 30, baris 70. Lalu 805, 70 ini akhir garis. Ini kolom baris, kolom 805, baris 70. Kalau barisnya sama 70-70, berarti ini garisnya garis mendatar. Lalu nomor sampai JML stock ini judul kolom. Ini mencetak judul kolom. Ini barisnya sama 75, ini berarti nanti dicetak satu baris, cetak mendatar ya, dari nomor sampai jumlah stok. Lalu draw line yang bawah ini untuk mencetak garis mendatar di bawah judul kolom. Setelah itu kita buat variabel baris diberi nilai 105. Ini dari barisnya ini garis mendatarnya di baris 100 ya. Jadi datanya nanti mulai baris 105. Variabel nomor ini nomor urut ya. Select bintang from barang ini untuk mencetak data barang. While read and while ini untuk membaca semua data yang ada di tabel barang. Ini setiap ini mencetak satu data. Ini nomornya berarti mulai nomor 1, lalu data kode barang, nama barang, harga beli dan harga jual ini dicetak format ribuan, pemisah ribuan, lalu jumlah awal ini. Ini yang datanya karakter, kode nama dicetak rata kiri. Yang datanya numerik, harga, jumlah dicetak rata kanan. Setelah mencetak satu data, nomornya bertambah 1. Nomor urutnya bertambah 1. Lalu barisnya bertambah 20. Ini 20-nya maksudnya 20 poin, 20 titik. Lalu yang terakhir ini mencetak garis penutup. Garis penutup di bawah data. Setelah itu pembacaannya selesai, ditutup. Ini diletakkan di PD barang print batch. Ini tadi sudah kita buat PD barang print batch. Kita masukkan kode programnya. Nah, ini desain laporannya ya. Nah, untuk menampilkan hasil desain laporan, ini menggunakan perintah PD barang print. PD barang print. Ini desain laporannya, ini hasilnya ya. Di laporan data barang, ini hasil dari ini. Laporan data barang, blue warnanya biru ya. Lalu draw line, judul kolom, draw line ini hasilnya judul kolom ini. Garis, judul kolom, garis. Lalu yang ini hasilnya yang menampilkan data. Di 1, 2, 3 ini dari nomor ini. Nomor data pertama, nomor 1, nanti setelah data berikutnya ditambah 1. 20 ini untuk turun 20 titik. Setiap satu data 20 titik. Lalu setelah selesai, ini untuk garis penutup, garis yang bawah ini. Nah, untuk melihat menampilkan hasilnya seperti ini menggunakan perintah PD barang titik print. Ini kita jalankan saat kita klik menu cetak data barang. Dari desain form aja ya, dari desain form menu utama ini kita klik cetak.
klik menu cetak, cetak data barang ini kita double klik, nanti masuk ke kode program. Ini tinggal kita ketik PD barang titik print. Untuk melihat hasilnya, coba kita jalankan ya. Kita klik menu cetak data barang. Ini nanti hasilnya dalam bentuk file PDF. Ini kita simpan dulu. Beri nama misalkan barang ini. Simpan. Nah, ini hasilnya ya. Data ini bisa kita cetak ke printer ya. Bisa kita cetak ke printer dengan tombol print. Tombol print ini ya. Nah, ini bedanya dengan data yang di data grid view. Kalau data grid view hanya tampilan layar, kalau ini bisa kita cetak ke printer. Di laporan data barang tadi dari ini ya. Data barang, terus garis judul kolom, garis bawah judul kolom, ini mencetak data, terakhir penutup, garis penutup. Kalau kita ingin mencetak data yang lain, misalkan data barang sudah data supplier lewat ini cetak data supplier, kita tutup dulu ini. Dari desain menu utama, untuk mencetak data supplier, kita tambahkan komponen print dokumen. Kita buat lagi komponen print dokumen. Printing, print dokumen ini. Kita klik area kosong pada form. Print dokumen ini kita ganti namanya lewat property name, kita ganti PD supplier. Dalam satu form ini bisa lebih dari satu print dokumen. Sekarang kita desain laporannya ya, berarti PD supplier titik print batch. Masuk ke kode program, klik drop list yang kiri, klik PD supplier, klik drop list yang kanan, pilih print batch. Kita buat desain laporannya di sini ya. Ini desain laporan untuk supplier. Ini desain laporan untuk supplier. Isinya hampir sama dengan barang tadi ya, cuma disesuaikan ya.
Ini perataan kiri tengah kanan. Drawstring laporan data supplier ini untuk judul laporan. Lalu drawline ini membuat garis mendatar di atas judul kolom. Ini mencetak judul kolom, nomor, kode, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang bawah ini menutup judul kolom, garis mendatar judul di bawah judul kolom. Kalau kita buat variabel baris dan variabel nomor, select bintang from supplier ini mencetak data dari tabel supplier. Ini proses cetak datanya. Nah, supaya ini kalau dicetak bisa dalam bentuk PDF, Anda harus menginstal file untuk printer yang bentuknya PDF. Di grup WA sudah saya sertakan. Anda bisa download untuk menginstal PDF printer. Nanti kalau sudah diinstal, Anda buka device and printer ini, buka device and printer, lalu file PDF-nya ini hasilnya nanti di sini ya, yang PDF printernya, ini diklik kanan, ini dijadikan set default printer ya. Jadi kalau nanti kita mencetaknya menggunakan ini, yang PDF. Ini sudah. Berarti masuk. Sudah ya. Kalau ini sudah kita desain, sekarang untuk mencetak. Kita gunakan menu cetak data supplier. Cetak data supplier ini kita double klik. Nanti akan masuk ke kode program. Ini perintahnya PD supplier titik print untuk mencetak. Nah, coba hasilnya ya. Kita jalankan. Cetak data supplier. Beri nama supplier. Ini laporan data supplier. Terakhir kita coba cetak data customer ya. Cetak data customer. Kita kembali ke menu utama. Kita tambahkan print dokumennya ya. Print dokumen, kita klik print dokumen di area form. Print dokumennya ini kita ganti namanya, name-nya PD customer. Kita masuk ke kode program. Klik drop list yang kiri, klik PD customer. Klik drop list yang kanan, pilih metode print batch. Nah, kita buat
desain laporannya di sini. Ini desain laporan untuk customer ya. Laporan data customer, ini garis mendatar di atas judul kolom, ini judul kolom, nomor sampai nomor telepon. Garis bawah di judul kolom, ini mencetak data. Berikutnya kita buat kode program untuk menampilkan desain laporan ini. Menampilkan hasil dari desain laporan. Di form menu utama, masuk cetak, double klik, cetak data customer. Di customer titik print. Kita jalankan. Kita klik cetak data customer. Kita beri nama customer ya. Klik tombol shift. Ya. Data barang ini ya. Jadi perhatikan yang baris ini setelah membaca satu data, mendesain satu data, barisnya nomornya bertambah satu ya. Nomor bertambah satu ini dari nomor urut data, data nomor 1, 2, 3. Nah, yang baris plus 20 ini supaya datanya tidak numpuk. Setelah baris pertama, data pertama ini berarti dicetak di baris variabel baris ini ya. Jadi dimulai baris 105. Setelah mencetak satu data, nanti sebelum mencetak data berikutnya, variabel baris ini bertambah 20. Angka 20 ini bukan angka mutlak, ini hanya perkiraan. Ini kalau kita ganti misalkan 10, misalkan kita ganti 10, kita coba lihat hasilnya.
Kita data barang. Overbreed. Ini kita tadi semula barisnya 20, kita ganti 10 ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya senumpuk gini ya. Ini berarti barisnya kurang, penambahannya kurang. Sekarang kita coba angka yang lain. Misalkan kita ganti 30. 30. Ini untuk mengatur spasi barisnya ya, jarak antar datanya. Kita cetak data barang. Jaraknya nanti agak renggang. 30. Jaraknya ini agak renggang gini ya. Nanti bisa Anda coba ya, bisa Anda coba ganti-ganti angkanya. Nanti dilihat hasilnya. Nah, ini untuk materi mencetak data. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan sebelum saya tutup. Ingat ya, untuk supaya bisa mencetak PDF, Anda harus mengaktifkan printer jenis PDF. Kalau Anda tidak punya, Anda bisa mendownload yang ada di grup WA, file PDF. Nanti Anda ekstrak, Anda install. Kalau Anda install, nanti Anda masuk ke Prefer Device and Printer. Lalu file hasilnya itu Anda jadikan sebagai default printer. Klik kanan, pilih klik set as default printer. Ini fungsinya supaya nanti kalau kita mencetak data, bentuknya dalam bentuk PDF.
Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.